Nggak sih, alhamdulillah nggak terlalu yang gimana kalau untuk saat ini, karena alhamdulillah dedinya sendiri juga kan kita udah sama-sama sepakat gitu, jadi dia juga sudah mencukupi kebutuhan anak-anak sih. Oh, hubungannya juga udah jauh lebih baik lagi sekarang ya? Iya. Gonjang gajinya udahlah lewati gitu saja lah ya? Betul, tapi kan walaupun begitu, walaupun dedinya udah mencukupi kebutuhan mereka kan tetap aja kita sebagai ibunya, sebagai orang tuanya kan pengen ngasih sesuatu yang lebih untuk anak-anak kan, entah itu tabungan pendidikannya, entah itu anak-anak pengen jalan-jalan ke luar negeri atau apa, itu kan momen yang harus tercipta lah gitu ketika mereka masih golden age seperti ini, karena kan memori itu kan akan dikenang gitu sepanjang usia mereka. Iya. Dari si tulang rusuk jadi tulang punggung juga sekarang. Coba. Oh gitu, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, terserah kamu, karena langsung terserah gitu ya. Terserah, karena menurut aku pada saat dia ngomong kayak gitu pasti dia udah ada pemikiran panjang tentang itu gitu, dan aku bilang ya udah deh, nggak apa-apa juga gitu. Gue minta maaf sama dia kalau urusan ini nanti akan panjang, karena pasti kalau dia masuk pada polisi akan ditanya asal muasal dari awalnya. Jadi ya dijelaskan gitu. Jadi ya saya juga berharap kayak yang terkait juga segera mengklarifikasi ini itu. Jadi saya tidak melaporkan orangnya, yang saya laporkan itu adalah kata-kata korban. Ya, jadi teman-teman jangan salah tulis. Kata-kata dia bilang adalah saya memakan korban. Lu gila? Bagaimana lu kehidupan keluarga gue nyeret-nyeret daripada setan-setan gelap, gak ada yang gue bisa laporin. Ya, lu laporin santet, laporan apaan? Gue nggak ngerti. Nah, gitu, paling aku ya lebih langsung ke situ. Jadi gak butuh waktu lama untuk memutuskan yes gitu ya? Ya, karena menurut aku apa yang dia putuskan itu pasti udah dia pikirin lama sih. Iya, tapi ada tantangannya nggak sih? Awal-awal datang ya rada bingung gitu, gimana ya, canggung gitu? Canggung karena kan posisinya anak laki-laki, terus udah kayak gitu bingung juga harus kayak gimana ke anak laki-laki. Cuman setelah aku pikir-pikir, aku diam banget lama gitu, dan aku sampai sharing ke psikolog juga, ini gimana ya, tapi menurut aku apa yang aku lakukan ke Thalia harus sama dengan apa yang aku lakukan ke Koko gitu. Jadi akhirnya lama-lama ya hilang canggung gitu, dan aku bilang nggak boleh, harus sama gitu. Jadi nggak ada yang bilang itu bukan dari kandung dari aku atau apa, tapi tetap perlakuan aku psikolog semuanya juga gitu ya. sama. Iya. iya, ini udah saatnya saya sebagai orang tua untuk ngebela dia. Jadi kemarin-kemarin orang pun Ruben diam aja, karena 1, 2, 3 saya diam. Wah, makin saya diemin nih, okan-okan comberan nih makin banyak nih ya. Makin banyak yang begini ya. Lu belum tahu mulut gue, lu pada lihat di Nikita Mirzani sarap gue lebih gila dari dia ya. Lu jangan pada mancing-mancing gue ya. Lu udah nyenggol keluarga gue. Oke. Tapi yang paling mengganggu berita yang mana? Ya yang menjudge kenapa deket banget sama Koko gitu, dan menurut aku ya sebenarnya kan aku deket sama semuanya gitu, wajar, dan yang berita yang kayak aku kasih ASI ke Koko gitu. Iya, itu heboh banget ya. Heboh banget, dan sebenarnya kan ya kalau ke anak sendiri aja heboh, masa aku donor ASI? Iya, karena kamu kan juga donor ASI ke rumah sakit kan? Iya, banyak kan gitu. Ini ya Sarwenda sempat marah sih, tapi headline-nya itu mengganggu kami banget. Mengganggu kami. Jadi kami nggak suka ada pemberitaan hal itu yang kayak begitu-gitu, tuh nggak suka. Gini, laporan ini juga adalah sebagai satu bentuk tanggung jawab kami ya, OPP kepada konsumen ya. Karena kalau misalnya tadi kita tidak laporan, jangan-jangan konsumen yang hari ini menjadi pelanggan setianya geprek bensu itu jadi khawatir. Ya, rasa kekhawatiran itu pasti ada. Tapi setelah ini ya buat saya gak hanya saya menjaga kondisi, tapi kan semuanya juga harus menjaga ya, kondisi kedepannya supaya saya juga tetap bisa melihat Onyo terus berkarir, melihat anak-anak saya, Thalia Tania juga tumbuh besar. Jadi ya harapan dan doa di tanggal 22 Oktober buat kami itu besar. Kalau mau dibawa sedih dan melo ya pasti akan jadi sedih dan melo gitu. Karena ya udah punya sesuatu, udah punya ini, punya itu, tapi di hari lahir orang tua saya nggak bisa lakukan hal apapun gitu. Pengen ini sih, kalau aku pengen memberikan efek jerah sebenarnya buat akun-akun digital ini supaya ya teman-teman media tahu lah, maksudnya kita sama-sama di media, kita sama-sama butuh berita, kita sama-sama
butuh penonton juga, tapi ya ada baiknya dipikir berulang kali gitu untuk menggunakan nama orang, nama instansi yang akan berpengaruh buruknya tuh bisa kemana-mana akhirnya. Orang yang bersangkutan, Ruben Onsu gitu misalnya ya. Jadi gini, kalau aku ya, kalau masalah usaha, teman-teman tahu, sekalipun pihak yang berwajib sudah menetapkan tersangka dalam sebuah kasus, umpamanya pihak kepolisian sendiri tidak pernah mengeluarkan nama, pasti hanya berupa inisial. Gitu. Teman-teman yang akhirnya meminta konfirmasi gitu, Pak, apa benar artis A atau artis B atau artis C? Dia hanya membenarkan atau bukan orang yang dimaksud loh. Jordi akhirnya belak-belakan soal veteran Peto yang dikaitkan konflik Ruben Onsu, sentil penyakit Ain. Artis Jordi Onsu akhirnya belak-belakan soal veteran Peto yang dikaitkan konfliknya dengan Ruben Onsu. Ipar Sarwenda itu lantas meluruskan isu miring yang muncul imbas kabar hubungannya dengan Ruben Onsu retak. Memang nama veteran Peto Putra Onsu ikut terseret dan disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya. Adanya rumor itu mencuat setelah beredarnya video Jordi Onsu yang dirinya berkata jijik. Akhirnya Jordi Onsu pun meluruskan video yang beredar yang membuat publik menduga ada kaitannya dengan veteran. Kalau soal yang ramai itu kan beritanya dipotong-potong, padahal videonya bukan itu, ujar Jordi Onsu. Jadi di videonya itu ada anak kecil mau belanja, anak-anak muda lah, terus dia bilang, "Kak, kalau misalnya belanja di sini dapat hadiah cium enggak dari Onyo?" Nah, reaksinya kayak gitu, ih jijik, anak kecil, anak SD minta dipeluk sama dicium. Jadi itu bercanda sebenarnya, jelas Jordi. Ia menegaskan jika hubungannya dengan putra sambung Ruben Onsu masih baik-baik saja, supaya tidak menimbulkan asumsi atau penyakit Ain juga bahaya. Bahagianya kami kan belum tahu, belum tentu bahagianya orang lain. Jadi maksudnya pingin dilindungi keluarga dari pujian yang terlalu berlebihan atau dari kata-kata yang kurang baik, tutur Jordi Onsu. Meski hubungannya dengan sang kakak renggang, Jordi ditegaskan jika hubungannya dengan keponakannya tak ada masalah. Jadi biarkan kami bahagia sama ponakan-ponakan. Saya sama ponakan baik-baik kok, bahkan tambah baik. Cuma biarkan itu kita simpan sendiri saja, ucap Jordi Onsu.